Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Thayyibah NIM 67. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi wakalah. Memiliki pengertian proses pendelegasian atau pelimpahan wewenang. Yang kedua adalah macam-macam wakalah. Macam-macam wakalah di sini ada dua. Yang pertama itu wakalah mutlaqo dan wakalah muqayyadah. Wakalah mutlaqo adalah perwakilan yang tidak terikat. Yang tidak terikat syarat bisa perwakilan dari nasab yang mempunyai hak pada wakalah mutlaqo adalah seperti ayah. Yang kedua, wakalah muqayyadah, perwakilan yang terikat. Misal seseorang ditunjuk berdasar surat wasiat atau keputusan dari pengadilan. Macam akad sendiri ada dua. Yang pertama akad ayah dan akad wasi. Maksud dari akad ayah itu adalah ayah berhak atas harta anaknya untuk dijual dan disewakan. Akan tetapi apabila mendapat kerugian, ayah harus mengganti kerugian anaknya. Yang kedua, akad wasi. Seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak kecil. Selanjutnya, dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah itu ada pada Al-Quran, ada juga pada Al-Hadis, dan yang ketiga ada juga pada Ijma. Selanjutnya rukun wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama wakil, muwakil. Ketiga objek akad. Yang keempat ijab dan qabul. Syarat wakalah sendiri ada 4. Yang pertama wakil. Syarat wakil sendiri itu harus memiliki otoritas penuh terhadap pekerjaannya yang akan didelegasikan kepada orang lain. Sedangkan yang kedua, muwakil berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek akad harus diketahui oleh wakil. Yang keempat, ijab dan qabul. Pernyataan saling rela di antara kedua belah pihak. Dan selanjutnya berakhirnya akad wakalah. Yang pertama itu gila. Misal salah satu dari kedua belah pihak itu ada yang gila. Yang kedua, apabila wakalah tersebut telah selesai. Yang ketiga, meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak. Semisal salah satu dari kedua belah pihak ada yang meninggal, jadi wakalah itu akan berakhir. Yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa. Yang terakhir itu contoh dari wakalah itu sendiri. Contoh dari wakalah itu sendiri, semisal si A mau menjual tanah, tetapi si A ini meminta tolong si B untuk menjualkan tanahnya. Tapi dari awal itu si A sudah memberitahu si B bahwa akan diberi keuntungan dari hasil jual tanah itu sebesar misal 50%. Dan si B tidak boleh menjual lebih mahal atau lebih mahal dari yang diberikan oleh si A. Dan si B tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan si A.